Halo, kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Bangga Jadi Muslimah, karya Ibrahim Amini. Buku ini kalau kita lihat di Google juga keluar gambarnya seperti ini. Dan kalau kita lihat resensi buku ini di Google, sepertinya belum ada. Tapi setelah dilihat belum ada. Di Perpustakaan Nasional buku ini juga telah ada. Buku judul Bangga Jadi Muslimah, karya Ibrahim Amini, penerjemah Jayati, dengan jumlah halaman 165 halaman dengan tinggi buku 18 cm. Kalau kita lihat dari resensi buku ini, resensi buku Bangga Jadi Muslimah, resensinya belum ada. Kita diupload kemarin. Belum ada. Tidak seperti buku yang lain yang banyak membuat resensi. Jadi mari kita segera kupas tentang buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bangga Jadi Muslimah. Pada daftar isi buku ini, bagian pertama berisikan tentang hak-hak dan tugas-tugas perempuan dalam Islam. Halaman pertama, kedudukan perempuan dalam Islam. Halaman 8-nya, perempuan dan kebebasan. Kebebasan dalam pekerjaan, kebebasan dalam kepemilikan, kebebasan dalam menikah, kebebasan dalam mencari ilmu, kebebasan dalam memilih tempat tinggal. Halaman 16 ada perempuan dan hijab. Muhrim, orang-orang yang haram dinikahi, batasan hijab, filosofi hijab. Ada juga tentang pernikahan dan faedah-faedahnya, hak-hak dan tugas timbal balik suami dan istri, hak-hak dan tugas bersama, bergaul dengan baik, menarik perhatian pasangan, tugas-tugas khusus istri dan suami, tugas-tugas suami, sebagaimana pemimpin dan wali keluarga, menyediakan nafkah, menghormati dan bergaul dengan baik, mengawasi agama dan moral. Tugas-tugas istri pada halaman 53. Di sini juga ada dibahas tentang mahar perempuan dan filosofinya, Islam dan poligami pada halaman 71. Bagian kedua menceritakan tentang hak-hak dan tugas-tugas perempuan dalam cermin tanya jawab. Di dalam buku ini ada juga sesi tanya jawabnya yang langsung ada pertanyaan dan jawaban. Hak-hak perempuan, hak-hak bersama perempuan dan pria, hak-hak hidup dan kehidupan, hak kebebasan, hak menggunakan sumber daya alam, hak kesehatan, hak bekerja, hak kepemilikan dan penggunaan harta sendiri, hak keamanan, hak milik pasangan, hak memiliki dan mendidik anak, hak berpikir, hak menuntut ilmu, hak kesempurnaan jiwa dan spiritual.
Dan terakhir ada catatan akhir, halaman 159. Kita lihat halaman pertama, bagian pertama. Hak-hak dan tugas perempuan dalam Islam. Pada bagian pertama ini dengan mendasari ada ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 dengan arti sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Dan ada juga surat Al-Hijr ayat 29 yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruhnya ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dalam Islam, perempuan juga memiliki kedudukan tinggi sebagai manusia, karena perempuan dan laki-laki tidak berbeda dalam sisi kemanusiaan. Manusia di dalam Quran disebut juga sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala yang memperoleh kemuliaan. Lanjut kita halaman berikutnya. Di sini juga diberikan landasan surah Al-Baqarah ayat 31 dan 33. Dan selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 13, surat An-Nisa ayat 1 yang disimpulkan dari sisi tersebut Al-Quran tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki, bahkan menganggap keduanya mempunyai kelayakan untuk meningkatkan dan menyempurnakan spiritualitasnya serta kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 97, surat Ali Imran 159, surat Al-Ahzab ayat 35, Ali Imran ayat 37, Ali Imran 42, At-Tahrim 11, Al-Ahzab 33. Rasulullah bersabda, para penghulu perempuan surga ada 4 orang, Maryam putri Ibrahim, Fatimah putri Muhammad, Khadijah putri Khuwailid, dan Aisyah putri Mazahin, istri Firaun. Sebagaimana kita lihat bahwa Al-Quran tidak menganggap kewanitaan sebagai penghalang bagi pemiliknya sedikit pun untuk meningkatkan ketinggian derajat dan memperoleh keutamaan insani. Halaman 8, perempuan dan kebebasan. Perempuan seperti halnya laki-laki diciptakan merdeka. Mereka ingin hidup tanpa campur tangan orang lain. Kecenderungan terhadap kebebasan adalah keinginan suatu yang wajar dan diperbolehkan. Namun apakah manusia bisa hidup dengan bebas dalam suatu masyarakat? Berkaitan dengan kebebasan kaum perempuan, Islam juga berlaku sama. Islam menghormati kebebasan kaum perempuan dan menjaganya dengan undang-undangnya selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan seluruh individu masyarakat. Kebebasan dalam pekerjaan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa Islam menganggap perempuan sebagai salah satu dua fondasi masyarakat dan meletakkan tanggung jawab ke atas pundaknya. Perempuan tidak bisa dan tidak boleh menjadi anggota yang lumpuh, makhluk pengangguran yang tidak berguna. Islam menganggap bahwa pekerjaan adalah tugas dan termasuk ibadah yang terbaik, sehingga memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mewaspadai pengangguran, bermalas-malasan, dan berhela-hela. Terdapat banyak hadis yang berkaitan dengan Rasulullah bersabda, ibadah ada 70 bagian dan yang paling utama adalah mencari rezeki yang halal. Kita lanjut pada halaman berikutnya.
Kebebasan dalam kepemilikan. Islam menghormati kepemilikan perempuan seperti halnya laki-laki. Perempuan bisa mencari harta dan memilikinya melalui pekerjaan, perdagangan, mahar, pemberian, dan setiap jalan lainnya yang diperbolehkan dan dapat mengambil manfaat darinya. Kebebasan dalam menikah. Perempuan seperti halnya laki-laki sangat bebas dalam menikah dan memilih pasangan. Tidaklah benar pernikahan perempuan yang balik dilakukan tanpa persetujuannya. Tidak seorang pun yang berhak memaksa seorang perempuan untuk menikah atau memilih pasangan tertentu walaupun ayah, ibu, kakek, dan saudaranya. Imam Shadiq berkata, hendaklah mereka memperoleh izin dari perempuan yang perawan dan bukan perawan dalam pernikahan, dan pernikahan tanpa kerelaannya adalah tidak benar. Kebebasan mencari ilmu. Apabila perempuan tidak bersuami, maka dia bisa mencari ilmu, dan tidak seorang pun yang mencegahnya untuk belajar. Namun apabila dia menikah dan mempunyai suami, maka dia harus menjaga hak-hak suami dan anak-anaknya. Untuk melanjutkan pendidikan, dia harus musyawarah, saling memahami dengan suaminya. Kebebasan dalam memilih tempat tinggal. Perempuan tidak mempunyai suami, maka dia sangat bebas dalam memilih rumah. Namun apabila dia mempunyai suami, maka dia harus mengikuti suami dalam memilih tempat tinggal. Menyediakan tempat tinggal adalah tanggung jawab suami dan salah satu otoritasnya. Namun tempat tinggal harus sesuai dengan keadaan keluarga dan kemampuan finansial. Perempuan dan hijab. Hijab dalam bahasa seperti penutup, yaitu pakaian yang menutupi tubuh perempuan. Islam memerintahkan kepada para perempuan untuk menutupi tubuhnya secara sempurna dan menjaganya dari pandangan laki-laki yang bukan muhrim. Kita lanjut aja. Ada 3 hal yang diperintahkan kepada perempuan. 1. Saat berbicara, hendaknya perempuan tidak membuat suara yang nyaring, karena berbicara nyaring mungkin menyebabkan bangkitnya daya syahwat para lelaki yang tidak baik. Yang kedua, hendaknya mereka menjadi perempuan yang senang tinggal di rumah. Yang ketiga, hendaknya mereka tidak menjadi seperti perempuan jahiliyah yang tanpa penutup dan kerap memamerkan serta menampakkan perhiasan kecantikan. Muhrim, orang-orang yang haram dinikahi pada laki-laki yang muhrim antara lain ya seperti ayah, kakek, saudara, batasan hijab. Terdapat dari dalil dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Filosofi hijab di dalam buku ini dikatakan seperti yang telah dikatakan, salah satu hukum pasti dalam Islam adalah kewajiban menutup tubuh. Namun pertanyaan pentingnya apa filosofi hijab dan mengapa Islam mencabut hak kebebasan perempuan yang disyariatkan hijab dengan disyariatkan hijab? Bukankah itu sebuah kezaliman? Dalam buku ini menjawabnya bahwa tujuan Islam mensyariatkan hijab adalah untuk mengokohkan fondasi kesucian keluarga dan mencegah penyimpangan akibat buruk yang akan muncul darinya, menjamin keselamatan dan keamanan sosial, membantu membersihkan lingkungan, serta memperkecil kerusakan moral. Islam tidak hanya mencukupkan syariat hijab bagi perempuan untuk membersihkan lingkungan sosial, tetapi juga memerintahkan kepada para lelaki supaya tidak menatap
dalam melihat dan menahan pandangannya dari melihat para perempuan selain muhrim. Pernikahan dan faedah-faedahnya. Keluarga adalah kumpulan kecil sosial yang bermula dari ikatan laki-laki dan perempuan dengan melahirkan anak akan menjadi luas dan kokoh. Pernikahan bagi manusia adalah suatu kebutuhan alami dengan melakukan ucapan akad dan menjadi legal dan resmi. Nabi Muhammad SAW bersabda, pernikahan adalah sunnahku, siapa yang benci sunnahku, dia bukan dari umatku. Kita sudah sampai halaman 44. Hak-hak dan tugas-tugas timbal balik suami istri. Keluarga menurut perspektif Islam merupakan kumpulan kecil masyarakat yang mana masa masyarakat yang lebih besar terbentuk dari kumpulan-kumpulan ini. Kumpulan yang kecil ini terdiri dari seorang perempuan dan laki-laki dan melahirkan anak-anak menjadi luas. Tanggung jawab kepemimpinan suami bisa disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjamin nafkah keluarga dan menyusun program kehidupan dan bermusyawarah dan tukar pikiran serta mengawasi pemasukan pengeluaran keluarga. Yang kedua, menjaga, mengawasi dan melindungi individu-individu keluarga. Yang ketiga, mengontrol masalah agama, akhlak moral, budaya person-person keluarga dan menunjukkan kepada mereka pengembangan kesempurnaan jasmani, rohani, mencegah jatuhnya ke dalam kerusakan sosial dan moral. Ini juga dikatakan berkaitan dengan istri seperti yang dapat dikatakan dia menjadi istri yang baik dalam dan perbuatannya dalam urutan berjihad di jalan Allah. Di dalam hadis beberapa lebih dikatakan tugas-tugas istri yang pertama mematuhi suami dalam hal-hal yang boleh, memungkinkan suami dalam tidur bersama, bersenang dan melakukan hubungan kecuali hal-hal yang dilarang oleh syariat. Yang ketiga, amanat dan menjaga harta suami, menjaga kehormatan dan kesucian. Yang kelima, memperoleh izin suami dalam keluarga. Mahar perempuan dan filosofinya. Di saat melakukan akad nikah, seorang laki-laki mempersembahkan sesuatu kepada istrinya yang dinamakan istilahnya adalah mahar atau sidak. Kata mahar tidak terdapat di dalam Al-Quran, adapun lafaz siqat digunakan di dalamnya. Dalam bentuk mahar juga tidak ada batasan, tetapi setiap bentuk harta bisa menjadi mahar, seperti emas, perak, properti, berbagai kehidupan, karpet, barang-barang pecah belah, mobil, pakaian, dan sesuatu lainnya yang bisa dimiliki. Namun untuk kemaslahatan perempuan ada sebisa mungkin menjadikan mahar dirinya berupa properti atau emas yang bisa disimpan. Di sini ada pertanyaan. Permasalahan nafkah dikritik dan mereka mengatakan di dalam syariat hukum ini istri
memakan makanan dan menggunakan pakaian di dalam hidup dalam menghadapi kerja keras siang dan malam. Ada juga dua pertanyaan berikutnya. Kendati pun istri dan suami satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi nalurinya, melahirkan dan mendidik anak. Kenapa semua biaya rumah tangga hingga pengeluaran pribadi istri di pundak suami? Mengapa suami yang bekerja sementara istri cuma makan, berpakaian, dan tidur sampai pekerjaan rumah tidak dilakukan? Apakah sang suami tidak terzalimi? Mengapa ekonomi istri tergantung pada suami hingga terpaksa dia menurutinya dan menanggung segala penindasan dan kesulitan? Bukankah lebih baik istri dan suami bekerja bersama-sama dan sepakat membayar segala biaya kehidupan? Jawabannya telah dari sini. Ini beberapa poin. Yang pertama, alam meletakkan tanggung jawab yang berat kepada pundak istri yang terpaksa melakukan hal-hal seperti mengandung, melahirkan, memberikan air susu kepada bayi, merawat, mengawasi, dan mendidik anak. Dalam hukum warisan dikritik kenapa berkenaan dengan perempuan dibedakan dan bagian warisan separuhnya makin laki-laki. Ini jawab, bagian warisan perempuan laki-laki dan perbedaan di antara keduanya tidak boleh dipisahkan dari seluruh hukum. Benar bahwa Islam dalam masalah warisan membedakan antara perempuan dan laki-laki. Namun perbedaan ini berdasarkan pandangan realistis dan tanggung jawab harta yang dipindahkan kepada laki-laki. Halaman 146. Apa pandangan Anda berkenaan dengan aktivitas politik perempuan? Jawaban, hadirnya perempuan dalam kancah aktivitas politik bisa menjadi peran penentu. Apabila berkumpul, maka perempuan sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan. Dalam unjuk rasa dan juga dalam kancah-kancah lainnya, diantaranya seperti peperangan dan pemilihan umum, perempuan mampu meletakkan peran dan pengaruh yang sempurna. Dalam perwakilan majelis syura juga tidak masalah bagi perempuan untuk lebih banyak hadir. Hak keamanan. Manusia yang ingin hidup di masyarakat, baik perempuan ataupun laki-laki, membutuhkan keamanan, yaitu harus ada lingkungan di mana jiwa, harta, dan reputasi berada dalam keadaan aman dan tidak ada yang mengganggu hak-hak. Yang terakhir, poin terakhir dibahas tentang hak kesempurnaan jiwa dan spiritual. Mengingat bahwa setiap manusia memiliki potensi, kapasitas kesempurnaan rohani dan perkembangan rasio, maka perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan spiritual tinggi serta memperoleh ketinggian ruh kesempurnaan jiwa. Tidak seorang pun yang berhak mencegah hak. Oke, buku mantap. Terakhir, penulis membuatkan
Masih banggahkah perempuan muslim dengan identitas dirinya ketika jati diri keislaman di abad kontemporer ini disamakan dengan kekolotan, kepanikan, dan keterbelakangan? Masih banggahkah perempuan muslim dengan identitas dirinya ketika sebagian manusia di abad sekarang mencapnya sebagai teroris gara-gara berselingkuh dengan jilbabnya? Masih banggahkah perempuan muslim dengan jati dirinya di era materialisme ini yang menganggap mereka sebagai penghambat kemajuan di bidang politik? Jika Anda sebagai perempuan muslim merasa tidak pede dengan semua ini, maka pilihlah buku yang sanggup mengembalikan wibawa dan kehormatan diri Anda sebagai muslimah. Jadi setelah dibaca buku tentang ini, mengupas tentang hak-hak perempuan, kebebasan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan, kepemilikan, kebebasan dalam menikah, kebebasan dalam mencari ilmu, kebebasan dalam memiliki tempat tinggal, dilandaskan dengan tentunya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Semuanya lengkap di buku ini. Silakan lihat buku ini telah ada di perpustakaan Peremajaan dan Perpusnas. Dah.